Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala bil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Para ikhwan akhwat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan saya hormati karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir kembali di Majelis Taklim di Masjid Nurul Jannah yang kita cintai, dan ini patut kita syukuri karena kita diberi kesempatan untuk terus menambah khazanah keilmuan kita tentang dinul Islam. Selain kesempatan ini juga kita juga patut terus bersyukur karena kita dikondisikan oleh Allah dalam keadaan aman, nyaman, ya, tanpa ancaman, seperti saudara-saudara kita yang ada di Cianjur sana yang setiap saat terancam dengan gempa-gempa susulan. Selain keadaannya sedang menderita karena duka, karena terluka, karena kehilangan harta benda, ya, dan terus dalam ancaman gempa ini memilukan. Dan untuk kita terus patut bersyukur, dan selain itu juga kita harus ada pedulinya karena bagian daripada ajaran Islam, ya, di mana ada saudara yang kita menderita, kita harus membantunya. Baik para sekalian, kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, ya, sekarang bab yang ke-64, yaitu bab Fadlil Ghani, bab tentang keutamaan orang kaya asyakir, yang bersyukur, ya. Karena memang ada orang kaya tapi tidak bersyukur, berarti ini enggak ada keutamaannya, ya, bahkan menjadi apa? Jadi bumerang kekayaannya. Wa huwa man akhadhal mala, dan dia orang yang mengambil harta atau mendapatkan harta min wajhihi, dari wajahnya, maksudnya keridhaan Allah, mencarinya pun secara halal, ya, mencari harta dari sumber-sumber yang Allah ridhoi. Wa sarfihi, dan mendistribusikannya fi wujuhihil ma'muri biha, mendistribusikannya pada wajahnya, maksudnya juga dalam keridhaannya, itu dalam perkara-perkara untuk kemakmuran, ya, maksudnya untuk kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan dari orang yang mendistribusikannya, yang mendapatkannya, ya. Baik para sekalian, kita akan melanjutkan dengan ayat-ayatnya. Tadi sudah dibaca, memang di sini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah diangkat beberapa ayat, diantaranya surat Al-Lail ayat 5, 6, 7, kemudian juga surat Al-Lail ayat 17, 18, 19, 20, 21, ya, masih di sekitar surat Al-Lail. Maka tadi dibaca semua tadi, ya, surat Al-Lail dari ayat 1 hingga ayat ke 21. Mananya sudah, ya, tadi cuma sedikit saya ulang, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal-laili, demi malam. Jadi ini Allah bersumpah atas nama waktu. Idza yaksha, apabila telah menyelimuti atau menutupi, ya, maksudnya menutupi waktu terang, waktu siang. Karena malam itu terjadi, otomatis siang tertutupi. Wan nahari, dan demi siang. Idza tajalla, apabila telah tajalla. Tajalla itu artinya jelas, ya, diartikan terang benderang. Ini dua nama waktu Allah bersumpah, artinya memang di mana kita berada di malam hari ataupun siang hari, di situ
ada sesuatu yang sangat penting yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan kita, kemaslahatan kita, dan untuk semuanya. Sebaliknya, bila kita tidak memanfaatkan, maka kita akan rugi, ya. Wa ma khalaqa, dan demi apa yang telah Dia ciptakan, ya. Wa ma khalaqa, dan demi apa yang telah Dia Allah ciptakan, az-zakara dari jenis laki-laki, wal unsa, dan perempuan. Jadi bacanya harus lengkap, az-zakara wal unsa. Kalau kita berhentinya di az-zakara, maknanya nanti bukan laki-laki lagi, ya, tapi jadi kelamin laki-laki. Ya, wa ma khalaqaz zakar. Nah, itu beda maknanya. Harus wal unsa. Inna sa'yakum, sesungguhnya usaha keras kalian, ya, sa'ya, ya, sa'yun itu artinya usaha keras. Seperti ada istilah dalam rukun umroh, haji, sa'i, ya, antara Safa dan Marwah. Itu usaha keras. Sungguhnya usaha keras kalian itu adalah syatta, sungguh bermacam-macam, ya. Ada yang menjual dagangan dengan istilah pedagang, ada yang menjual tenaga dengan istilah karyawan, ya. Ada yang bercocok tanam, berternak, dan lain sebagainya. Ini macam-macam. Fa amma, maka adapun man a'ta, orang yang a'ta, ya, memberi atau berderma, wattaqa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan bil husna terhadap kebenaran, maksudnya kebaikan, membenarkan terhadap kebaikan, ya, maksudnya membenarkan adanya pahala. Jadi persodako itu merasa yakin betul akan dapat ganjaran, ya, bukan memberikan sesuatu yang cuma-cuma tanpa ada imbalan, ya. Jadi yakin betul. Fasanuyassiruhu, maka kami akan mempermudahnya, lil yusra, kepada kemudahan. Ini satu kepastian, ya. Jadi ada man tadi, ya, termasuk selain huruf istifham juga memang dia huruf syarat, ya. Nah, ini jawabnya. Maka pasti kami akan memudahkan ke jalan yang mudah. Ini salah satu salah satu teori cara, ya, mendapatkan kemudahan-kemudahan, yaitu dengan kita berderma, ya. Wa amma, dan adapun man, orang yang bakhila, dia bakhil, ya, lawan, ya, bahasa kitanya pelit, wastagna, dan merasa cukup, ya, wa kadzdzaba, dan mendustakan, enggak percaya bil husna, dengan kebaikan, ya, enggak percaya dengan pahala, ganjaran, balasan dari Allah, taunya kalau ngasih, ngeluarin bakal rugi, gitu, ya. Dia sedekah merasa bakal rugi, jariyah bakal berkurang, infak bakal berkurang, zakat juga bakal rugi, dan seterusnya. Ini namanya orang yang mendustakan. Fasanuyassiruhu, maka kami akan memudahkannya. Sama-sama dimudahkan, tapi lil usra, kepada kesulitan. Jadi kenapa? Karena tadi rumusnya dia tidak tempuh. Ini konsep resep dari Allah, ya, supaya kita mendapatkan kemudahan-kemudahan, kelancaran dalam usaha, dalam bekerja, ya, biar tidak menemui kesulitan, nggak akan mentok sana, nggak mentok sini, nggak akan bangkrut. Itu dengan bersodakoh sambil percaya akan dibalas oleh Allah, ya, dibalas oleh Allah. Nah, sebaliknya yang bakhil dan nggak percaya, semua merasa akan didapat karena usahanya semata, dan kalau dikeluarkan bakal berkurang, ya, bakal rugi bahkan, maka akan dimudahkan, sama-sama dimudahkan, tapi dimudahkan ke jalan yang sulit, ya. Jadi usahanya mentok sana sini, dagang mungkin juga rugi sana sini, bangkrut bahkan. Nah, kenapa? Karena tidak menggunakan resep konsep dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya sering kadang-kadang ya kita tahu ada orang usaha ya sebelum dagang suka ngundang-undang ya Pak, untuk syukuran dulu ya, padahal belum mulai dagang tapi udah syukuran ya lo ya kan. Nah kemudian sambil ngasih makan minta didoain, nah ini termasuk salah satunya tuh Pak ya, dia awali dengan sodako, dagang aja belum mulai dia sudah sodako dulu, ngundang saudara, tetangga, lingkungan tempat dia dagang ya, nah, seperti itu. Ini artinya berarti dia paham ini berarti ya, artinya diawali dengan sodako. Wa ma yukni, dan tidaklah berguna anhu darinya apa maluhu akan hartanya idza taradda, apabila telah kembali. Jadi kalau kita sudah mati, apapun yang kita miliki yang tadi atas nama kita semua ya, mobil atas nama kita, motor atas nama kita, memang kita yang punya, rumah, simpanan, deposito, ATM gitu ya. Nah bila kita mati, nah, tidak akan berguna lagi, tidak akan berguna buat kita, nggak akan menyelamatkan kita dari ancaman api neraka, juga tidak akan bisa menutup dosa-dosa kita, dan tidak akan menambah pahala ya, jadi nggak akan berguna. Jadi yang berguna itu bila kita menggunakannya kita masih hidup. Inilah yang kemudian disesali sambil diteriakin dengan apa, suasana hati yang merintih, galau ketika orang mau mati masih miskin sodakoh. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqo wa akum minas sholihin. Ya, ketika orang mau mati ya, dalam keadaan dia memang masih miskin amal sedekah, maka dia teriak ya, minta tolong sama Allah, ya Robku, undur, tahan nyawa saya sejenak saja, maka aku akan bersedekah, benar-benar aku akan bersedekah ya, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi kesempatan itu sudah tidak bisa. Walai yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, sekali-kali Allah tidak akan mengundur nyawa seorang bila telah datang ajalnya. Inna alaina lal huda ya, lanjut ya, ini penjelasan singkat saja. Sesungguhnya atas kami Allah, maksudnya lal huda, sungguh petunjuk itu, maksudnya Allah yang berhak untuk memberikan petunjuk pada siapa-siapa yang akan Allah tunjuki. Nah tentunya adalah mereka-mereka yang memang berusaha untuk mencari mendapatkan petunjuk, barulah akan Allah tunjuki. Karena kalau tidak kendaki, karena memang mereka nggak mau, betapapun kita mau nggak akan terjadi ya. Contohnya siapa? Paman Nabi ya, Abi Thalib ya, Rasul begitu luar biasa sayangnya sampai ditalkin waktu sekaratnya, ya ammi kul kalimatan ahajju ilallah, wahai pamanku, ucapan kalimat yang kalimat itu aku bisa berhujah di hadapan Allah, itu kalimat la ilaha illallah. Diulang kali tapi tetap aja mulutnya diam, mengunci, dan memang dikunci, diam 1000 bahasa, tidak bergerak kecuali mengucapkan kalimat yang lain. Karena memang kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi mayasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa ngasih petunjuk pada orang yang paling kau cintai sekalipun, tapi Allah akan memberikan petunjuk pada siapa yang dia kendaki. Jadi Nabi sekalipun tidak ada hak prerogatif untuk menghidayahkan seseorang, termasuk pamannya. Juga begitu nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim kepada bapaknya, Nabi Nuh kepada istri dan anaknya, Nabi Lut pada istri tercintanya, semua nggak bisa ya, karena itu haknya Allah. Inna alaina lal huda, inna alaina lal huda, sungguhnya atas kamilah sungguh petunjuk itu. Artinya pada siapa yang akan diberi petunjuk tergantung Allah. Wa inna lana, dan sungguhnya pada kami Allah lal akhirata, sungguh akhirat itu, wal ula, dan dunia ya. Ula yang artinya permulaan dimaksud dunia. Jadi Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki, yang mencipta, merawat, dan mengakhiri ya.
Nah, itu termasuk menyediakan akhirat buat orang-orang yang beriman dengan surganya, menyediakan neraka buat orang-orang yang durjana. Fa'angdartukum, maka aku peringatkan pada kalian, naron dengan api, talazzo, ya, maka aku peringatkan kalian api yang menyala-nyala. Ini apinya belum kelihatan, Pak, ya, tapi ini sudah peringatan, sudah ada, dan hanya orang-orang beriman yang merasa terperingati dengan ayat-ayat Quran seperti ini. Ya, kalau orang tidak beriman nggak mungkin percaya, karena memang belum dilihat itu kobaran api nerakanya. Jadi kita percaya ini bukan karena kita sudah melihat. Kenapa bisa begitu? Itulah iman. Ya, iman itu seperti itu. Iman kepada yang gaib. Ya, jadi iman bukan karena sudah melihat, iman bukan karena sudah merasakan, ya, tapi karena iman semata, ya, kepada perkara gaib. La yaslaha, tidak akan masukinya itu api neraka yang menyala-nyala, ilal ashqa, kecuali orang-orang yang sangat jelek, ya, orang yang paling celaka, ya. Jadi mereka kalau berbuat jelek, semua kita pernah, ya, tapi ini khusus untuk ashqa. Ashqa itu artinya mengandung pengertian tafdil, ya, artinya lebih, paling, ya, kayak akbar, aksar gitu, ya, Pak. Jadi akan masukin neraka tadi adalah orang yang al-ashqa, orang yang paling jelek, yaitu, dan dialah orang yang bakal celaka, yaitu alladzi, orang yang kadzdzaba, ya, ditekan huruf tengahnya, kadzdzaba, bukan kadzdzaba. Kalau kadzdzaba mendustakan, tapi kalau kadzdzaba benar-benar mendustakan atau selalu mendustakan. Ini salah satu makna ain fi'il atau huruf tengah yang ditasdid, maknanya litaksir, ya, menunjukkan sering kali, ya, selalu mendustakan. Jadi bukan sekali dua kali, ya, sekali dua kali orang beriman juga ada yang sekali dua kali bohong, gitu, ya, tapi ini selalu berbohong, selalu dusta, benar-benar mendustakan, wa tawalla, dan atau lagi berpaling dengan ayat-ayat Allah. Dan sebaliknya wasayujannabuha, dan akan dijauhkan dengannya, dijauhkan, ya, dari naron talazzo tadi, api yang nyala-nyala, adalah al-atqa, orang yang sangat takwa. Karena orang bertakwa akan masuk surganya Allah, ya. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu diantara cirinya, dan ini banyak, ya, ciri-ciri bertakwa di ayat, dan ini menurut Quran surat Al-Lail, ya, ayat yang ke-17 sampai 21 adalah alladzi yu'ti malahu yatazakka. Jadi cirinya adalah orang yang memberikan hartanya, ya, maksudnya dia berderma tadi, ya, bersedekah, berinfak, berjariah, ngeluarin zakat, ya, atau untuk kepentingan fisabilillah yang lain, termasuk memberi belanja kepada keluarga, itu bagian daripada juga infak juga, ya, termasuk infak juga, ya. Jadi orang yang memberikan hartanya, ya, atau malnya, yatazakka, untuk membersihkan. Jadi memang salah satu fungsi sedekah atau zakat adalah untuk tazkiyah. Pertama, tazkiyatul maliyah, ya, untuk membersihkan harta yang mungkin masih tercemar dengan barang-barang yang subhat. Yang kedua, untuk membersihkan jiwa, ya, kalau memang hatinya masih tercampur dengan sifat-sifat bakhil. Nah, bakhil itu termasuk itu, ya. Jadi dengan mengeluarkan zakat berarti hatinya tersucikan dari sifat-sifat bakhil, ya. Di dalam Quran surat At-Taubah, ya, 103. Khudh min amalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakan lahum. Ambil dari harta-harta mereka akan zakat-zakatnya. Dengan kamu mengambil itu, maka kamu telah mensucikan, ya, dan membersihkan, ya. Jadi mensucikan, membersihkan,
ya dari harta mereka, jiwa mereka tadi ya. Dan doakan atas mereka ya, orang yang dipungut hartanya tadi untuk zakat. Ya. Karena doamu itu membuat mereka tenang. Wa mali ahadin, dan tidaklah bagi seorang indau disinya min nikmatin, dia punya nikmat yang didermakan itu tudza, dibalasi, ila kecuali ibtigha, ketika dia berderma itu semata mencari wajhi rabbih, wajah Robnya al-a'la, yang maha tinggi ya. Karena ada orang yang dia rajin derma baksos sana sini, tapi hanya untuk menunjukkan tentang kekayaannya ya, untuk disebut, dipanggil atau mendapatkan gelar sebagai orang yang dermawan ya, atau agar diketahui sebagai orang yang punya harta, atau mungkin juga untuk yang lain-lain ya. Ada apa? Ada kepentingan dunia ya, seperti ingin dapat balasan ya. Nah, istilah sekarang apa Pak? Ada udang di balik batu gitu ya, seperti itu. Banyak ngasih tapi nanti loh jangan lupa 2004, nah, kira-kira seperti itu. Rajin ngasih. Sekarang kan lagi pada konsentrasi ke Cianjur nih kan, tapi benderanya dibawa gitu kan, dibawa Pak. Jangan lupa 2004 gitu kan. Oh ya, benderanya nggak lupa itu Pak, nggak lupa. Emang jamaah muslimin nggak ada benderanya, nggak ada benderanya. Uwar mah relawan itu bendera. Nggak ada harapan apapun ya, nggak ada tujuan 2004, nggak ada. Jadi semata ibtigha wajhi rabbih, semata mengharap wajah Robnya yang maha tinggi, berarti mengharapkan ridho Allah. Dan bila itu yang dilakukan, wala saufa yarda, wala saufa yarda. Lanya pendek ya Pak, kadang suka ada baca, suka dengar baca panjang, terutama di surat Wadduha tuh, wala saufa yarda, artinya jadi berubah 180 derajat. Yang wala dan sungguh kelak Allah akan ridho, jadi dan tidak akan ridho. Loh iya kan, kalau hanya baca panjang. Kok beda tipis? Beda banget. Oh, bacanya beda tipis, tapi mananya 180 derajat gitu. Wala saufa yarda, dan Allah tidak akan ridho. Kalau ini wala sau, dan sungguh kelak Allah akan ridho itu. Pendek ya. Ini sekedarnya saja ya. Karena kita bukan pelajaran tafsir kan Pak, bukan tafsir ya, jelas. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi memang di sini tadi yang diangkat ditungkil Imam An-Nawawi ayat 5 sampai 7, yaitu 8 ayat, 3 ayat ya, 3 ayat, kemudian 17 sampai 21 itu ya. Banyak ya. Maka berikutnya Quran surat apa nih Pak? Al-Baqarah ya, 271. Kita baca bersama. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tufuha wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ya shadaqallahu azim. In tubdu, jika kalian menampakkan as-shadaqat ya. Apa Pak shadaqat? Macam-macam sedekah ya. Jadi shadaqat itu jamak. Jadi bisa zakat, bisa infak fisabilillah, shadaqat tawu, itu shadaqat ya. Jadi shadaqat itu maknanya luas ya. Jadi bukan shadaqat jariyah doang ya. Jariyah termasuk gitu ya. Bahkan apa?
zakat kayak tadi yang saya baca Quran surat At-Taubah 103 juga At-Taubah ayat 60 ya, itu as-sodaqot. Itu zakat mananya di situ ya, zakat. Jadi di sini bisa zakat, bisa infak fisabilillah. Kalau zakat jelas ya, seperti zakat apa? Fitrah, zakat mal, zakat mujaroah, tijaroh. Mujaroh itu pertanian ya, tijaroh perniagaan, zakat ternak ya, zakat apalagi profesi ya, bahkan kalau ada zakat rikas. Pernah nggak Pak ngeluarin zakat rikas? Mudah-mudahan ya, amin. Nggak usah harta karun, kan aman nunggu harta karun. Ya, lagi nyangkol tiba-tiba cangkolnya kepentok sama benda keras, nggak taunya emas gitu ya. Iya, jangan batu, menghayal sih batu, tanggung amat. Nah itu namanya apa? Rikas ya, rikas. Rikas itu zakatnya 20%, 1/5. Mau nggak ngeluarin 1/5? Oh mau, kayak. Oh mau ya Pak? Bagi 2 nggak apa-apa ya. Nah, namun di jalanan harus diumumin dulu, karena itu ada yang punya. Kalau rikas tadi kan nggak ada yang punya. Kalau di jalanan itu yang umumnya ya kita cari tahu, jangan diumumin. Siapa yang hilang, pengaku semua ntar orang. Semua. Nah, disimpan dulu berapa tahun? 2 tahun? Hah? Setahun ya? Setahun disimpan dulu. Jangan langsung dipakai, disimpan dulu. Sampai 1 tahun nggak ada yang ngakuin. Itu 1 tahun ya? Saya lupa. Setahun ya? Pernah soalnya nih Pak, pernah nemu deh. Kalau saya Pak nemu gitu, saya langsung saya kantor di masjid aja, kasihin ke masjid. Apa pernah nih mau handphone, saya cari orang yang punya gitu. Pernah waktu mau taklim ke Kamal mau duit, ini duit siapa nih? Kalau nggak ada yang panggil, ambil aja kasihkan gitu. Iya gitu aja. Tapi bilang sama orang itu, nanti kalau ada yang kehilangan cari, minta di masjid ya gitu. Jangan ke saya kan. Kalau ada yang kehilangan gitu ya, masjid. Lanjut. Fani imma, maka itu cakep, bagus ya, cakep, bagus. Fani imma ya. Jadi kalau apa namanya, dia memberikan terang-terangan zakat infak sodakonya itu bagus ya, bagus. Jadi ini Pak Ibu, jangan, Allah aja sudah memuji ya, memuji orang yang infak terang-terangan, memuji orang yang sodakoh terang-terangan, menyebut angka sekian juta, sekian apa gitu ya, boleh itu. Iya, ya kita yakin gak ria gitu ya kan, husnudzon ya, husnudzon itu. Jangan ada benderanya. Jadi dia diumumkan ya, nggak jadi masalah. Yang masalah tuh kita udah nggak sodakoh, menilai jelek lagi kan. Oh itu pamer, nggak usah ya. Sodakoh enggak, nilai orang pamer. Loh ya kan, sodakoh enggak, nilai orang pamer. Nah, husnudzon aja itu. Karena bisa jadi orang ini sengaja kenapa diumumkan terang-terangan supaya ada nilai dakwah ya. Maksudnya supaya ngasih tahu ke orang lain gitu. Jadi fani imah yaitu cakep, sedekah. Wa in tufuha, dan jika kalian menyembunyikannya ya, kita ngasih ngumpet-ngumpet ya, tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu ya, seperti dalam hadis 7 golongan itu ya Pak. Harapannya supaya ya tadi salah satunya Pak, supaya mendapatkan apa tadi Pak? Mendapatkan fasilitas naungan ya di mahsyar, naungan Allah, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah, yaitu salah satunya orang yang sedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Watu Tuhan, dan kamu memberikannya al fuqara langsung ya, kepada fuqara ya. Jadi sedekah kepada fuqara dengan sembunyi-sembunyi.
Ya, selain tadi untuk mempermudah diri supaya mudah untuk ikhlas, nggak pamrih, juga yang nerima nggak malu, yang nerima nggak malu, gitu ya. Pak, yang nerima nggak malu, paham nggak Pak? Ada, iya. Yang nerima nggak malu kalau dia nerima, itu. Oh iya, saya kemarin Pak di Jelambar, ceritanya hari guru, saya yang dianggap guru gitu ya. Ya dikasih surprise gitu, uang yang dihias itu loh Pak. Oh ya, kayak parcel gitu. Nah, kayak parcel gitu. Ya saya cerita mau saya nerimanya sebenarnya. Wah, malu nerimanya betul. Malu. Uangnya uang Pak, tahu kan? Berapa gitu? Wis, pokoknya kan. Terima itu. Uang yang di parcel gitu. Masjid ya Allah. Ya. Malu sebenarnya, malu saya nerimanya. Pokoknya mau ngomong gimana gitu ya. Malu nerimanya itu. Ya baik maksudnya gitu kan, Pak Guru gitu ya, masih oke waktu itu seperti itu. Ya ngasih gitu, ngasih. Tapi tadi ya uangnya dipajang gitu kan, dihias, dihias itu. Ya bentuknya parcel gitu ya, bentuk parcel. Memang lagi model itu kan biasanya modelnya itu untuk anak-anak mahasiswa apa segala macam, anak sekolah gitu ya. Ustadz gitu ini kayaknya nggak enak juga sih. Nggak enak juga. Ya, saya ingat Salah Budayat ya, lagi taklim di tempat Ikhwan gitu Joglo, buku banyak. Ustadz mau buku. Saya perlu buku apa? Saya pengen tafsir Al-Marogi. Oh iya ini ada bawa. Nggak mau bawa dia, saya malu bawa, akhirnya ya sampai dianterin ke mobilnya gitu kan. Malu juga kan nenteng-nentengnya kan. Malu juga ya, malu juga nentengnya. Seperti itu. Jadi ini salah satu di antara hikmah ya. Kenapa yang memberikan dengan sembunyi-sembunyi itu fawa khairul lakum, itu lebih baik buat kamu, lebih baik sembunyi-sembunyi. Jadi untuk mempermudah kita untuk ikhlas. Yang kedua, yang nerima juga tidak malu, nggak malu gitu kan, nggak malu itu, nggak malu. Ya jadi memang ya malu gitu ya. Kalau gitu mah minta nomor rekening aja kalau mau ngasih pulsa. Ya biasa, Bang. Biasanya kayak gitu nggak sedikit, kalau sedikit pas. Iya, nggak sedikit. Warnanya juga bukan yang coklat-coklat, bukan. Apalagi yang abu-abu, bukan. Yang biru-biru. Lanjut ya. Selain tadi wa huwa khalaqakum wa yukaffiru ankum, dan akan ditutup ya, di cover angkum dari kalian min sayyiatikum, jamak nih sayyiati ya, kalau tunggalnya sayyiah ya. Jadi per kita sodakoh ya Pak, per kita zakat, kita infak, itu akan menghapus dosa-dosa tuh ya. Jadi pahala pasti ya Pak, tapi dosa juga berguguran tuh. Kita infak tanpa kita minta diampuni dosa ya. Begitu kita ngasih itu dosa berguguran. Iya. Apa aja Ibu mau ngasih air minum ya. Ini siapa yang ngasih air jahe nih? Oh, endang ya. Itu. Nah, termasuk ya yang mendistribusikan ya. Kita menggalang dana untuk korban Cianjur, dapat berapa juta, mungkin juga puluhan atau ratus juta. Pas kita bagi-bagi itu sama dengan kita yang ngasih, yang bagi-bagi itu. Ya kan? Sama dengan kita juga mendistribusikan zakat, menerima dan membagi zakat. Waktu kita bagi-bagi itu seperti kita yang ngasih, pahalanya. Ya, pahalanya. Tuh. Yang penting kita ikhlas ya, ridho gitu. Ada seseorang yang bertanya kepada saya, bersedekah kepada orang tuanya. Ya pokoknya itu nilainya seperti itu. Ya sebenarnya kan bukan sedekah ke orang tua mah ya, itu udah kewajiban santunan itu ya. Tapi tetap mau ke orang tua, sampai kata Nabi kamu nyuapin istri kamu itu udah nilai sodakoh, nilainya maksudnya loh, nilainya sodakoh. Jadi dinilai sodakoh. Walaupun kita mungkin kayak tadi murid ke guru kan bukan sodakoh, mungkin hadiah kan,
tapi nilainya seperti itu gitu kan. Kan hadiah kan. Murid ke guru kan bukan sedekah, kan hadiah, tapi itu nilainya. Itu. Dan itu, iya. Jadi jangan diniatin sedekah ya, pokoknya tadi memang sebagai santunan kewajiban ya. Dan ke orang tua nggak nunggu orang tua butuh juga, apalagi jelas butuh ya. Nggak butuh pun kalau kita ada kasih aja. Iya. Karena ada yang ngomong kayak gini sama saya. Kalau saya ngasih ke orang tua ya sama dengan garamin air laut gitu. Karena orang tuanya kaya raya. Nggak jadi masalah, kasih aja. Tapi tetap seneng aja loh, dia seneng walaupun mungkin dibawain martabak dia bisa beli segerobak ya. Tapi kalau anak yang bawain walaupun cuma seloyang seneng. Oh iya. Dia bisa beli segerobak, bahkan sama gerobak-gerobaknya. Tapi kita datang dengan seloyang itu juga seneng. Iya. Walaupun mungkin juga dia makannya nggak seberapa. Lain pemberian anak itu. Lain, dia akan cerita juga saking bangga sama anak ya, oh bawain sama si Anu noh, kayaknya bisa gajian kali gitu, seneng aja gitu ya. Oh iya, jadi nggak nunggu butuh, kasih aja seperti itu. Ini kadang-kadang anak kurang ngerti, jadi bahasanya kayak tadi, saya dengar langsung. Kalau ngasih ke orang tua mah sama dengan nggaramin air laut gitu kan, nggak begitu, kasih aja gitu kan. Itu bentuknya hadiah ya. Apalagi jelas butuh. Kalau udah butuh mah kita bela-belain walaupun kita ngutang-ngutang ya. Lanjut. Wallahu, dan Allah itu bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerjakan, khabirun, maha apa Pak? Khabir sering diartikan mengetahui, tapi nggak pas kalau mengetahui. Ya, yang pas khabir itu maha apa? Maha kenal terhadap detail apa yang dilakukan ya. Jadi maha mengenal terhadap detail apa yang dilakukan, khabir gitu ya. Karena kadang-kadang khabir juga disambung dengan alimun khabir ya kan. Kalau diartikan mengetahui kan nggak pas. Alimun khabir itu alimun khabir. Gitu. Ini surah Al-Baqarah ayat 271 tentang kaifiat cara kita sedekah ya, dalam masalah penetrasinya tadi ya, penetrasinya seperti apa. Ya, bukan bicara masalah mustahik, bukan ya, tapi penetrasinya itu bisa dengan terang-terangan, bisa dengan sembunyi-sembunyi. Artinya kita nggak boleh mencela orang yang sedekah dengan terang-terangan sambil memberikan narasi-narasi yang buruk ya, dibilang pamrih lah, ini cari muka segala macam, tidak usah. Karena itu ada ayatnya. Karena bisa jadi memang benar-benar orang itu tulus untuk sedekah atau zakat sambil mengajak orang lain supaya melakukan hal yang sama gitu ya. Karena biasanya kalau terang-terangan tadi Pak nggak sedikit kan, sedikit terang-terangan itu kan. Yang sembunyi-sembunyi kan yang sedikit biasanya Pak ya kan. Yang sedikit harus sembunyi-sembunyi ya. Udah sedikit, carinya pun paling lecek lagi Pak. Yang paling lecek lagi. Nah, seperti itu. Jadi jangan dicela. Termasuk ketika orang menggunakan pakaian baru ke masjid, itu jangan cela pamer. Itu memang ada perintahnya juga kan. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang bagus-bagus kalau mau ke masjid. Itu memang harusnya seperti itu ya, harus yang bagus-bagus itu. Iya, ke masjid yang bagus-bagus ya. Kalau ke pasar Bang Rimen gak usah bagus-bagus gitu. Ke pasar ngapain juga? Ya, bukan begitu maksudnya, nggak usah harus yang seperti pakai. Artinya kalau bisa dibedain gitu ya. Pakai untuk ke masjid dengan yang ke pasar gitu. Bedain. Bedain. Kan kalau laki-laki mah kalau bisa malah kalau ada suruh pakai minyak wangi kan. Gitu. Jadi, nah ketika memberikan dengan sembunyi-sembunyi itu tadi lebih baik dalam pengertian supaya lebih mudah ikhlasnya. Dan ada satu fadilah di mana orang yang bersedekah dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu maka akan mendapatkan naungan Allah, di mana nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai intinya tanyakan atau nanti tanyanya?
Lanjut aja dulu ya, kita selesaikan nih satu ayat lagi. Surat Ali Imran 92, ayo baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalu ya, sekali-kali tidak akan sampai ya. Atau bahasa sehari-harinya enggak bakalan ya. Nggak bakalan sampai, nggak bakalan mendapatkan ya. Albirro, kebaikan, hatta tunfiku, sehingga kalian menginfakkan atau membelanjakan ya, mimma, dari apa yang ya, min sama ma ya, di idgham, makanya di sini kalau nulis harus pakai tasdid ya, mim ya, baca nih tahan dengung minimal 1,5 alif atau 3 ketuk. Dari apa yang tuhibbuna, kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa-apa yang kalian infakkan min syai'in, dari suatu apapun yang kita miliki dari yang baik-baik ya. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah, bihi, dengannya, alim, maha mengetahui. Artinya kalaupun orang yang kita kasih nggak ngucapin terima kasih, nggak jadi masalah. Atau bahkan dia menerima tapi bahkan mungkin malah ya mencacinya, nggak jadi masalah ya. Atau mungkin kita sudah banyak berderma tapi orang taunya kita pelit, juga nggak jadi masalah gitu ya, karena Allah Maha tahu. Atau kita ngasih malah panitia lupa nyatet, juga biarin aja ya kan. Oh iya, biarin aja ya kan? Karena Allah Maha tahu ya, Allah Maha tahu. Nah, nggak disebut ya, nggak disebut nggak di masalah ya, karena ikhlas itu nggak perlu pengakuan orang lain ya, nggak perlu pengakuan orang lain. Jadi dan nggak akan mengurangi semangat untuk berbuat baik walaupun orang lain nggak tahu, bahkan ya apalagi ya tadi maksudnya ya, karena ikhlas itu nggak berharap pujian, nggak berharap pengakuan. Nah, jadi nggak akan mengurangi semangatnya sekalipun nggak dipuji, nggak disanjung, nggak diakui, nggak dicatat ya. Karena Allah tadi ya. Nah, catatannya di sini adalah infak, sodako yang bakal mendatangkan kebaikan itu adalah dari apa yang kita sukai ini ya. Jadi kalau kita nggak suka dengan barang itu, dengan benda itu, berarti itu nggak jadi kebaikan gitu ya. Kita cintai, karena yang sering saya bilang itu kita infak, kita sodako sama dengan kita nabung, kita nitip narok ya gitu ya. Seperti kita dulu anak-anak kan Pak, nabung di kaleng atau di celengan bambu atau apa gitu ya. Nah biasanya kita kan kalau ada dua pilihan nih, sama-sama gocengan, yang lempeng sama yang lecek, yang taruh yang mana Pak? Yang lempeng lah ya, karena Pak kita nanti bukanya, bongkarnya biar, nah itu. Atau juga kita akan pilih yang lebih banyak lagi, antara yang 10.000 dengan yang 5.000, kita masukin yang 10.000. Kenapa? Biar nanti bongkarnya dapat banyak. Nah seperti itu. Jadi waktu kita naruh, mantap di kotak masjid tadi, kenceleng apapun yang taruh di rumah-rumah ikhwan ya. Nah itu harus yang bagus, karena itu sama kita nitip aja, kita nyelengin itu, kita nabung ya, jadi bukan buat siapa-siapa. Kebaikan itu bukan akan didapat sama yang ngutin infak, bukan yang terima infak, bukan untuk rois atau untuk maliyah, bukan amir mal, bukan, tapi buat kita ya. Ini yang kadang-kadang kita belum pahami. Jadi ketika ada seperti misalnya ini ada pembangunan masjid, perlu dana sekian, punya utang 50 juta. Waktu ada pengarahan itu kita merasa kayak mau iuran gitu ya. Sehingga seolah
itu hanya semata kepentingan masjid. Padahal itu bukan kepentingan kita sebenarnya. Kalau paham kita mau iuran ya seolah kita mau bantu. Ini bukan kita bantu loh. Karena nggak ada peluang untuk infak jariah di masjid itu pun kita perlu pahala jariah kan. Ya kalaupun nggak masjid At-Taqwa Tomang, mungkin juga masjid Nurul Jannah. Atau di sini nggak perlu masjid yang lain. Karena kita perlu pahala jariah. Seperti itu. Jadi bukan iuran. Ya, kalau iuran kesannya kan memang patungan ya tadi kan, bukan seperti itu. Yang seolah memang tuh yang perlu adalah yang punya hajat. Bukan, kita yang perlu, kita yang butuh. Gitu. Jadi pahamnya harus dibalik. Nah selama ini kita infak seolah kita merasa ngasih nyantuni ustadz, ya, bangun masjid, segala macam itu sebenarnya kita nabung. Ya. Yang perlu adalah kita perlu pahala infak, kita perlu pahala sedekah, kita perlu pahala zakat. Apalagi zakat itu haknya Allah ya, nggak ada fuqara masakin harus dikeluarin, ya kan? Zakat, nah itu. Nah, karena kita yang perlu, kita yang butuh, karena kita perlu tabungan ini, maka kita ngasih yang tuhibun, yang dicintai, ya, bukan yang kita nggak suka. Nah, itu termasuk juga makanan, pakaian, ya. Maka ada istilah kalau ada bencana kayak sekarang, pakaian layak pakai. Bukan cuma layak pakai, kita juga masih suka pakai. Ya, kita sendiri masih senang makainya. Bukan yang sudah usang, yang kita pun kalaupun pakai paling buat lap meja, ya kan? Oh ya. Bukan lap meja lagi, lantai. Bukan lantai depan lagi, lantai dapur. Nah, kan? Ini ya. Kalau itu nggak jadi apa-apa, seperti itu. Walaupun manfaat, ya kan? Walaupun manfaat buat yang terima, tapi itu hanya memperpanjang manfaat doang. Paham nggak, Bang? Manfaat tapi hanya memperpanjang manfaat. Yang tadinya pakai manfaat buat kita, sekarang kita nggak pakai, biar panjang lagi pakai sama orang lain. Oh, iya kan? Namanya memperpanjang manfaat. Ya, kita sendiri nggak dapat manfaat dari itu. Kenapa? Karena tadi bukan yang kita cintai lagi, bukan kita cintai itu. Nah itu ya. Nah ini penting ya, karena sebenarnya infak itu adalah kita yang punya kepentingan ya. Jadi bukan mereka yang kita santuni, walaupun memang dampak positifnya adalah mereka yang menerima. Tapi bukan berarti kita mengayakkan mereka, kita mengenyangkan mereka, kita yang bukan ya. Itu hanya memang kita yang butuh sebenarnya, yang butuh. Karena kita perlu perlu apa? Pahala ya, perlu bekal di akhirat gitu. Coba kalau mereka nggak menerima, waduh lebih repot lagi kan. Gitu. Nih itu ya, jadi harus yang baik-baik. Nah, kalau dalam ayat lain bagaimana bunyinya, Pak? Lantal bila tatumfikum tuhibun, apalagi itu ayatnya tuh. Ini Ali Imran ya. Kemudian apa? Masih ya, di Al-Baqarah ya juga ada. Jadi infak itu termasuk yang dicintai. Langsung kalau di sana langsung penetrasinya ya, ayat 177 itu kepada kerabat dekat ya, kepada fuqara masakin, malah ada bagaimana skala prioritasnya diatur ya di Al-Baqarah 177 gitu ya. Wal ayatu fi fadil infak, dan ayat-ayat dalam masalah keutamaan infak, fit taati, dalam ketaatan, kasiratun ya, banyak, maklumatun diketahui. Jadi yang ditampilkan, yang dinukil oleh Imam An-Nawawi ini hanya sebagian kecil ya, masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang Allah maktubkan di dalam Al-Quran ya, termasuk keutamaan-keutamaan seperti akan diganjar dengan sekian-sekian ya, dan sebagainya ya, 700 kali lipat dan seterusnya itu. Nah itu banyak di sini, jadi hanya sedikit ya, artinya bisa kita gali lagi, kita cari lagi, karena dengan kita mengetahui keutamaan infak maka kita akan termotivasi. Ini salah satu caranya bagaimana supaya kita itu semangat infaknya gitu. Kita mencari, kita menggali sebanyak-banyaknya dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaannya. Juga termasuk dalil-dalil yang mengecam ketika orang itu pelit. Nah, tadi seperti Quran surat apa?
Al-Lail ya, ayat yang ke 8 ke 9 ya. Itu 8 9. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanustil usra itu. Ini cara kita supaya semangat infak ya. Cari fadilah-fadilahnya sebanyak-banyaknya di Al-Qur'an, di hadis, juga kerugiannya ketika orang itu enggan atau pelit berinfak. Cukup ya Pak? Alhamdulillah, kita baru ayat-ayatnya saja. Insya Allah pada pertemuan akan datang akan lanjutkan dengan hadis-hadisnya, dan ini tidak banyak ya, walaupun sebenarnya juga hadis ini sangat banyak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.